teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Jadi, bilangan itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecah. Nah, untuk contoh bilangan bulat itu sendiri ada 2, 0, negatif 4. Jadi, bilangan-bilangan yang bentuknya tidak pecah atau tidak dalam bentuk desimal itu disebut dengan bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bilangan pecah. Jadi, bilangan pecah itu contohnya ya 2/3, 0,25 atau min 0,5. Jadi, bilangan-bilangan entah itu positif atau negatif yang bentuknya pecah atau desimal itu disebut dengan bilangan pecah. Dalam matematika, kita tahu nama istilah operasi. Bukan operasi yang begini nih ya, tapi operasi dalam matematika terdiri dari plus, minus, bagi, dan kali. Jangan lupa juga ada akar dan pangkat. Tapi kita nggak mau bahas itu. Yang mau kita bahas pada video ini yaitu operasi bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, simak video berikut ini. Ingat-ingat ya, kalau positif atau penjumlahan itu ke kanan. Kalau negatif itu ke kiri. Sekali lagi, kalau positif itu ke kanan, kalau negatif itu ke kiri. Ke soal. Jika ada suatu soal 2 min 5 sama dengan, ada yang masih ingat apa enggak? Oke, benar, min 3. Bagi yang masih bingung, mari kita simak pembahasan berikut menggunakan garis bilangan. Soalnya tadi 2 min 5 ya, atau 2 dikurangi 5. Yang pertama, kita tulis dulu garis bilangannya. Yang pertama pusatnya yaitu 0. Setelah itu 2 itu positif kan, berarti dia ke kanan. Saya tulis 1, habis itu habis salah 1, berarti dia 2. Jadi positif selalu berada di kanan, negatif selalu berada di kiri. Selanjutnya, tadi kan min, kalau atau dikurangi, berarti kalau dikurangi dia ke arah kiri. 1 sebanyak 5, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, 2 dikurangi 5 hasilnya min atau negatif 3. Oke, selanjutnya. Jika ada soal lagi nih, soal min 2 ditambah 3. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, 1. Oke, kita pakai bantuan garis bilangan lagi ya teman-teman. Garis bilangan. Seperti soal sebelumnya, kita jadikan 0 sebagai penjuru. Nah, min 2 itu berada di kiri. Soalnya tadi saya sudah bilang kalau negatif itu ada di kiri. Berarti kita tulis dia min 1, berarti dia min 2. Nah, di sini ditambah dengan 3. Ditambah artinya dia ke kanan. Kalau dikurang dia ke kiri. Berarti dia ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke, jika saya punya soal nih sedikit berbeda ya. Min 2 dikurangi min 1. Nah, ada yang sudah tahu belum? Atau masih ingat waktu pelajaran SD? Ya, jawabannya negatif 1. Nah, kalau kalian bingung, langsung aja kita pakai bantuan 0 sebagai penjuru, seperti biasa. Nah, negatif 2 berada di kiri. Oke, jika kalian sudah mahir, terkadang kita nggak perlu pakai garis bilangan, langsung aja pakai membayangkan. Setelah itu negatif 2. Ini, yang jadi masalah dikurangi negatif 1. Sudah dikurangi kok negatif 1. Harus berjalan kemana kita? Ke kiri kah atau ke kanan kah? Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, jika min berarti kita sama dengan plus.
itu aja ya teman-teman, cara mempermudah kalian mengerjakannya. Jadi artinya kita plus 1, artinya kita ke kanan sebanyak 1. Jadi cukup butuh 1 saja. Jadi jawabannya ketika min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Berikut videonya. Oke, selanjutnya setelah kita tadi belajar bilangan bulat, sedangkan kita tahu sendiri bilangan sendiri itu ada dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecah. Berarti yang belum kita pelajari adalah bilangan pecah. Operasinya sama dengan bilangan bulat konsepnya. Tapi untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami materi bilangan pecah, oke, berikut tentang operasi bilangan pecah, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, sebelum kita mempelajari materi perkalian, sebelumnya pahami dulu konsep berikut. Jadi, positif dikali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi, dari konsep ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika tandanya sama, positif dikali positif atau negatif dikali negatif menghasilkan positif. Selanjutnya, untuk pembagian sama dengan perkalian. Jadi, positif dibagi positif juga positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi seperti sebelumnya, jika tandanya sama atau positif so positif, negatif negatif, maka menghasilkan positif. Oke, untuk selanjutnya contoh 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah ya, negatif 8. Kenapa kok negatif 8? Soalnya 4 itu positif, itu negatif 2. Nah, 2 itu negatif, jadinya positif kali negatif sama dengan negatif. Oke, selanjutnya negatif 7 dikali negatif 2. Ya, positif 14. Kenapa positif 14? Soalnya ini ada negatif 7 dan ini negatif 2. Negatif kali negatif, tandanya sama, berarti menghasilkan positif. Oke, selanjutnya negatif 12 dikali 3. Hasilnya ya, negatif 36 karena di sini negatif dikali positif. Di sini negatif 45 dibagi 5. Seperti yang saya katakan tadi, ketika perkalian atau pembagian memiliki konsep yang sama. Jadi menghasilkan negatif 9. Kenapa? Soalnya negatif dibagi positif. Negatif dan positif menghasilkan negatif. Nah, di sini negatif 42 dibagi negatif 6. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Jadi di sini ada soal 2/6 ditambah 2/3. Di sini kita tidak boleh langsung menjumlahkan 2 dan 2, 6 dan 3. Itu salah. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu penyebutnya, atau yang di bawah per itu namanya penyebut. Jadi 6 sama 3. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 3. Berapa? Ya, bilangan 6 itu sendiri. Boleh kita milih 6, boleh kita pilih 12. Yang penting bisa dibagi 6 atau 3. Di sini sama, saya memilih 6. Oke, selanjutnya 6 ini dibagi 6 ini kan 1. 1 dikali 2. Hasilnya 2. Oke, selanjutnya yang satunya 6 dibagi 3 kan 3. 6 dibagi 3 kan 2. Habis itu 2 dikali 2 berarti dia 4.
Ketika penyebutnya di bawahnya per itu sudah sama-sama 6, kita baru boleh mengoperasikan. Jadi 2 tambah 4, 6 per 6, atau bisa disederhanakan menjadi 1. Oke, lanjut. Di sini ada soal negatif 2/3 ditambah 1/2. Di sini penyebutnya atau yang di bawah per masih berbeda ya. 3 sama 2 masih berbeda. Makanya kita ambil satu bilangan yang bisa dibagi oleh 3 dan 2. Nah, ini saya memilih 6, atau istilahnya KPK-nya itu 6, antara 3 dan 2 itu 6. Selanjutnya seperti sama cara yang tadi, 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2 berarti dia negatif 4. Selanjutnya 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1 atasnya adalah 3. Nah, di sini sama-sama 6 sudah penyebutnya, baru kita bisa melakukan operasi. Di sini min 4 ditambah 3 sama dengan 1. Kalau kalian masih bingung, kita misalkan saja saya punya hutang 4. Kalau plus itu dibayar 1. Hutang 4.000 dibayar 3.000, berarti hutangnya sisa 1.000. Analoginya seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh negatif 2/5 dikurangi setengah. Bilangan yang bisa dibagi oleh 5 dan dibagi oleh 2. Berarti bilangannya 10. Kalian memilih 20 pun juga tidak apa-apa, tidak masalah. Selanjutnya 10 dibagi 5. Berarti 2 ya. 2 dikali min 2 berarti negatif 4. Selanjutnya 10 dibagi 2. 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, di sini negatif 4 artinya utang 4.000, hutang lagi 5.000. Kalau negatif kan hutang lagi, berarti hutangnya 9.000 atau 9. Kalau kalian masih bingung pakai analogi hutang-hutangan, kalian bisa pakai garis bilangan yang kita bahas sebelumnya. Nah, penulisan min ini masuk ke materi terakhir, yaitu tentang perkalian serta pembagian dari bilangan pecah. Enjoy this materi. Kita masuk ke soal perkalian. Yang pertama, di sini negatif 2/3 dikali 1/2. Kalau penjumlahan atau pengurangan, tadi itu kan ada konsep kita harus menyamakan penyebutnya. Namun ketika ada perkalian seperti ini, kita langsung aja ruas atas kali ruas atas, ruas bawah kali ruas bawah. Maksudnya negatif 2 dikali 1, berarti negatif 2. Habis itu 3 dikali 2. Hasilnya 6. Dari sini kita bisa menyederhanakan, sama-sama dibagi 2. Min 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Oke, selanjutnya negatif 5/9 dikali negatif 6/10. Jadi ruas atas dikali ruas atas, negatif kali negatif sama dengan positif. Positif 30 per yang bawah 9 kali 10, berarti dia 90. Sama-sama dibagi 30, ruas atas dan ruas bawah, berarti mendapat nilai 1/3. Oke, selanjutnya negatif 5/8 dibagi 10/4. Kalau perkalian tadi kan kita langsung saja ruas atas kali ruas atas, ruas bawah kali ruas bawah kan. Namun pada pembagian kita harus melakukan hal berikut. Pembagian ini ya, jadi kita bisa merubahnya jadi min 5/8 dikali 4/10. Jadi awalnya 10/4 menjadi 4/10. Jadi dibalik ya teman-teman. Habis itu negatif 5 dikali 4. Hasilnya negatif 20/80. Atau disederhanakan menjadi 1/4, yaitu sama-sama dibagi 20. Nah, seperti itu. Selanjutnya
Ini negatif 5/9 dibagi negatif 6/10. Karena dia pembagian berarti kita balik seperti yang tadi ya. Awalnya 6/10 jadi negatif 10/6. Selanjutnya negatif 5 dikali negatif 10 menghasilkan 50/54. Kenapa jadi positif? Soalnya dia negatif 5 kali negatif 10. Negatif kali negatif sama dengan positif. Habis itu disederhanakan menjadi 25/27 karena sama-sama dibagi 2. Oke, selanjutnya di sini tadi kan kita belajarnya itu selalu pecahan biasa. Sekarang kita belajar pecahan campuran. Di sini ada soal 2/3. Nah, caranya 3 dikali 2 dikali ya, ditambah 2. Jadi 3 dikali 2 tadi kan 6, ditambah 2 berarti 8/3. Jadi 2/3 itu bisa disederhanakan menjadi 8/3. Karena dia bagi, berarti kita harus membaliknya. Jadi 5/12. 8 kali min 5, berarti dia, itu maksudnya negatif 40/36 ya. Jadi hasilnya negatif 10/9. Atau disederhanakan menjadi negatif 1/9. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu bentuk support kalian terhadap pejuang matematika. Sarangeo.